Halo Sobat Informatika, Kami dari kelas 10 S1, kelompok 2. kelompok yang memilih bidang pendidikan untuk yang akan kami bahas selama video ini berjalan. Jadi langsung saja, selamat menyaksikan. Halo Sobat Informatika, perkenalkan saya Edwin Manuel Dejan Sali, absen 7 kelas 10 S1. Di sini saya akan menjelaskan terkait masalah yang kami angkat. Jadi masalah yang kami angkat yaitu tentang kurikulum yang konservatif. Nah, di kurikulum konservatif ini terdapat dua sisi positif dan sisi negatif. Untuk sisi positif, yang pertama adalah upgrade skill biar nggak ketinggalan zaman. Kurikulum yang sering diupdate itu sebenarnya bagus. Bayangin aja kalau kurikulumnya gitu-gitu aja, kita gak bakal kenal sama teknologi baru. Kita bisa belajar tentang AI, design learning, cyber security, dan lain-lain. Keren kan? Nih, ini contohnya. Dulu kita belajar coding cuma belajar aja kan. Sekarang kurikulum baru udah ngajarin kita bikin aplikasi, bikin website, bahkan bisa sampai bikin game loh. Ini penting banget bro, soalnya dunia kerja sekarang butuh banget orang-orang yang punya skill kayak ini. Untuk yang kedua, dampak positifnya yaitu kurikulum yang adaptif juga bisa memicu kreativitas dan inovasi. Kita jadi lebih berani buat mencoba hal baru dan membangun ide-ide yang unik. Ini penting banget buat kemajuan teknologi di Indonesia. Untuk sisi yang negatifnya sendiri, yang pertama adalah bingung, gak stabil, dan kurang sumber daya. Ganti kurikulum mulu juga ada sisi negatifnya sih. Kadang-kadang kita jadi bingung nih, kurikulum apa lagi sih ini? Kita kan jadi bingung, apalagi kita sebagai siswa seakan-akan menjadi bahan percobaan oleh pemerintah kan. Contohnya nih, gara-gara kurikulum yang sering tadi, kadang kita jadi gak fokus. Materi yang harusnya dipelajari malah jadi keteteran karena saking banyaknya materi harus kita pelajari. Akhirnya kita jadi kurang siap buat menghadapi dunia kerja. Kita hanya fokus untuk mencari nilai, untuk mendapatkan nilai yang bagus karena dengan menyesuaikan dengan kurikulum yang berbeda-beda. Halo Sobat Informatika, di sini perkenalkan nama saya Leon Karasesa dari kelas 10 S1 dan absen 22. Di sini saya ingin menguatkan sebuah argumen saya yang berjudul permasalahan kurikulum masa kini dan solusinya. Di sini artikel ini mengulas berbagai permasalahan seperti implementasi kurikulum di Indonesia, termasuk kompleksitas materi dan kurangnya sarana prasarana yang merata, yang bersumber dari siskadevi.wordpress.com. Selanjutnya, kurikulum merdeka jadi jawaban untuk atasi krisis pembelajaran. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi meluncurkan kurikulum merdeka sebagai upaya mengatasi krisis pembelajaran akibat seringnya perubahan kurikulum dan dampak pandemi COVID-19 yang bersumber dari www.kemdikbud.go.id. Terima kasih. Halo Sobat Informatika, kenalkan saya Ahmad Nafia dari kelas 10 S1 absen 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang solusi dari kurikulum yang berubah-ubah. Yang pertama adalah cari sumber belajar lain, gunakan internet, banyak materi dari YouTube, Udemy, atau website edukasi. Terus yang selanjutnya ada gabung komunitas, bisa belajar bareng di coding, revo, atau grup belajar lainnya. Yang kedua, jangan takut coba hal baru, misalnya bikin proyek sendiri seperti bikin aplikasi, desain web, atau nulis blog. Terus belajar bareng teman, kayak sharing ilmu, bikin belajar lebih seru dan gampang dipahami. Lalu yang ketiga, jangan panik dan fokus ke dasarnya. Pelajari konsep utama, misalnya kalau kita belajar coding, pahami logikanya dulu. Bahasa pemrograman bisa dipelajari sambil jalan. Biasakan belajar terus, dunia kerja juga sering berubah, jadi anggap aja ini latihan berkelanjutan. Yang keempat, akan kekurangan fasilitas. Dengan cara pakai aplikasi gratis, gunakan aplikasi Replit buat coding online atau Google Colab buat belajar Python tanpa perlu install software. Ikut pelatihan gratis buat program beasiswa atau kursus online gratis yang bisa bantu kita. Yang terakhir,
belajar santai biar nggak stres. Atur waktu, jangan belajar terus-terusan, coba pakai teknik promo dulu biar nggak capek. Selanjutnya ada fokus yang disukai, pilihlah bidang yang bikin kita semangat, matematika atau kimia dan lainnya. Yang penting tetap semangat dan jangan takut belajar hal baru. Informatika, saya Faras dari 10 dan absen. Daripada kita harus mencari solusi dari masalah tersebut, mengapa kita tidak mencegah masalah tersebut saja? Ini 5 pencegahan yang bisa kita lakukan untuk mencegah. Yang pertama, evaluasi mendalam sebelum perubahan. Sebelum mengganti kurikulum, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas kurikulum yang sedang berjalan. Yang kedua, konsistensi dan berkeberlanjutan. Kurikulum sebaiknya memiliki landasan yang kuat dan tidak berubah dalam waktu singkat. Yang ketiga, pelatihan guru yang optimal. Setiap pergantian kurikulum harus diiringi dengan pelatihan guru yang menandai agar mereka siap mengimplementasikannya. Yang keempat, fokus dan esensi pendidikan. Kurikulum harus berorientasi pada pengembangan keterampilan dan karakter siswa, bukan sekedar perubahan administratif atau politis. Yang kelima, kebijakan jangka panjang. Pemerintah harus membuat kebijakan pendidikan yang bersifat jangka panjang dan tidak mudah berubah hanya karena pergantian pemimpin. Ajakan untuk semua pihak. Untuk pihak pemerintah, mari kita fokus pada kebijakan pendidikan yang berkelanjutan dan berbasis riset, bukan sekedar pergantian kebijakan yang kurang terencana. Untuk guru, mari kita selalu meningkatkan kompetensi dan adaptasi terhadap perubahan, tetapi juga bersikap jika ada kebijakan yang kurang efektif. Untuk orang tua, dukung anak-anak dengan memberikan pemahaman dan pendampingan dalam menghadirkan sesuatu. Terima kasih. Waga. Ubur-ubur ikan lele. Videonya udah selesai, Le.